Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3211 Campuran. Saat fajar, semua orang meninggalkan lembah. Setelah itu, di banyak sudut dunia Shenluo, beberapa orang dapat dilihat, seperti sekelompok turis di dunia, berhenti dan pergi, dan bertanya sepanjang jalan seperti yang diharapkan Ye Chen, sumber baju besi diketahui oleh operator sihir, tidak peduli itu adalah biksu tunggal, atau sekte pertapa, yang telah mengalami kesulitan. Jika itu bukan yang tertinggi, maka itu adalah hiasan. Pihak lain adalah Wu Tian Suezun, dewa tingkat kaisar, tidak ada gunanya untuk banyak orang, dan hanya butuh beberapa saat untuk membunuh dan mencuri. Semuanya terlalu bersih. Apa-apaan yang tertinggi. Serangannya terlalu kejam. Sayang sekali paman tidak ada di sini. Pria tua kecil itu mengutuk sepanjang jalan, terutama karena api karakter merebut langit. Wu Tian Suezun memang cukup kejam. Karakter Dunjia Tian awalnya adalah harta rahasia tertinggi, tapi kali ini, telah menjadi biang keladi yang menarik pembunuhan. Semua orang tidak bersalah, dan dia bersalah karena mengandung batu giok, biksu atau pasukan dengan karakter surga, tidak ada yang terhindar, apalagi hartanya diambil, dan itu juga berakhir dengan kehancuran keluarga dan tubuh. Sebagai makhluk tertinggi, Ye Chen lebih manusiawi daripada Wu Tian Suezun. Meskipun dia juga mengambil karakter surga manusia, dia tidak menyakiti kehidupan manusia, ganti kata dengan bayi. Berbicara tentang Ye Chen, dia adalah yang paling pendiam sepanjang jalan, dia sudah mengharapkannya sejak lama, dan dia tidak terlalu terkejut ketika melihatnya. Sebagian besar waktu, dia melihat ke langit. Yang disebut dunia peri ini terlalu luas. Menurutnya, itu jauh lebih besar dari langit. Ada lebih dari satu makhluk tertinggi, tetapi pada saat ini, itu hilang, dan dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Entah bersembunyi, atau begitu jauh darinya, jauh di luar persepsinya, dia tahu bahwa mereka semua atas nama Dunjia, dan suatu hari, kita akan bertemu satu sama lain. Lain lagi, akan ada pertempuran sengit, mungkin dia akan terbunuh perkelahian kelompok, dikurung rapat, jika mereka dikepung, mereka benar-benar menjadi sasaran hidup. Senior, kamu bukan dari sini. Peramal yang pendiam berkata kepada Ye Chen tiba-tiba, hanya Ye Chen yang bisa mendengarnya. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, itu adalah standarnya. Melihatnya, Peramal mengambil gulungan gambar dan menyebarkannya di depan Ye Chen, gambar itu adalah Jining Suang. Istriku. Ye Chen berbicara tanpa menunggu Peramal bertanya. Tidak heran. Peramal itu menghela nafas, membenarkan tebakannya. Jelas dia telah melihat Yao Qi, dan dia juga melihatnya, dan lelaki tua kecil itu memiliki pandangan yang aneh. Saat itu, dia hanyalah seorang junior. Ketika dia melihat Yao Qi untuk pertama kalinya, itu di rumah Zhao Yun, apakah menurut Anda itu adalah menantu perempuan dari keluarga Zhao Yun? Tanpa diduga, orang di sebelah saya adalah tuan yang sebenarnya, jadi katakan saja. Suami dari generasi iblis wanita jelas merupakan orang kejam yang tak tertandingi, dan melihatnya kali ini, memang benar, dan dia lebih menakutkan daripada Yao Qi dengan tamparan. Berhenti, kata Ye Chen tiba-tiba, lalu bangkit. Semua orang berhenti dan melihat mereka bersama. Selama 3 napas, Ye Chen tidak berbicara sepatah kata pun. Timur. Baru pada saat keempat Ye Chen berbicara. Duduklah. Pria tua kecil itu tidak ambigu, dengan satu tangan membentuk mudra, labu anggur tempat dia duduk tiba-tiba menembus Dongfang Changmao seperti sinar cahaya ilahi. Tianzi. Peramal memandang Ye Chen dan bertanya dengan hati-hati. Iblis surgawi. Kata Ye Chen dengan tenang. Itu benar, itu adalah iblis surgawi. Meskipun dia terkejut, dia tidak terkejut. Jika jalan surga di alam semesta ini seperti surga, maka tidak mengherankan jika iblis surgawi dilahirkan. Melihat kerumunan, semua orang menggaruk kepala mereka. Saya tidak tahu apa itu Tianmo, tapi Ye Chen sangat tertarik. Bersenandung. Labu anggur bergetar, dan kecepatannya sangat cepat. Melihat mata Ye Chen, itu juga sangat dalam. Dia bisa melihat melalui kehampaan, dan melalui keluasan, dia bisa melihat puncak gunung di timur.
Di atasnya berdiri sebuah pria berjubah hitam, yang tubuhnya terkadang ilusi. Terkadang kental, rambut merah berkibar, bermandikan sinar bulan, unik magis, wajah kabur, kacau, tidak dapat melihat fitur wajah, pasti menggunakan penutup misterius untuk menutupi kebenaran, tapi semua absurd di mata Kaisar Ye Chen, semua ini hanyalah hiasan. Kaisar. Gumam Ye Chen, dan dapat dilihat bahwa kultivasinya setidaknya seorang kaisar, dan dia mungkin adalah kaisar surga. Iblis surgawi melihat ke samping, melihat ke seberang kekosongan, dan menyipitkan matanya sedikit. Dia pasti merasakan mengintip. Dia bisa melihat labu anggur datang ke arahnya. Orang-orang di atasnya sangat lemah, tetapi boneka kecil itu, tidak begitu sederhana. Agung. Peramal itu bergumam, mengetahui bahwa iblis sedang menonton, dan rasanya seperti sedang ditatap oleh Dewa Iblis. Di mana ada begitu banyak makhluk tertinggi. Red Flame Lion bergumam, tubuhnya gemetar, dan kepengecutannya muncul lagi. Dia tanpa sadar bersembunyi di belakang Ye Chen. Sialan, dia keluar untuk mengetahui kengerian dunia luar. Pantas saja para leluhur kata-kata terakhir, jangan biarkan generasi mendatang keluar dari hutan belantara sesuka hati. Dibandingkan dengan orang ini, Zixin jauh lebih tenang. Mengetahui kekuatan Ye Chen, yang tertinggi tidak cukup untuk dilihat. Sebelum Ye Chen menamparkan dewa, apakah masih hidup? Saat berbicara, saya telah tiba di dunia itu. Setan itu belum pergi, dan dia menontonnya dengan penuh minat, mengabaikan lelaki tua kecil dan peramal itu, dan hanya menatap Ye Chen, boneka kecil itu, dia tidak bisa melihatnya. Di mana kamu? Dari kejauhan, saya mendengar lelaki tua kecil itu berteriak, karena dengan Ye Chen yang duduk sebagai penanggung jawab, kepercayaan dirinya tidak begitu kuat, jika tidak ada Ye Chen, dia bisa berlari lebih cepat dari orang lain. Bersenandung. Ketika kata-kata itu jatuh, dunia bergetar, dan semua orang merasakan kegelapan di depan mata mereka. Ketika mereka membuka mata mereka lagi, alam semesta telah berubah secara drastis. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit, dan sungai darah bersilangan di bawah. Ada roh yang meratap dan suara setan dari langit, yang membuat orang merasa bermasalah. Ruang yang berbeda. Mata Ye Chen berkedip, dan dia langsung mengerti bahwa iblislah yang menarik mereka dengan kekuatan magisnya. Aku telah ditipu. Pria tua kecil itu mengutuk secara diam-diam, dia bahkan tidak bisa diam, dan wajah para peramal dan yang lainnya semuanya pucat. Hanya Ye Chen yang acuh tak acuh seperti air. Tertinggi. Buka ruang yang berbeda sesuka hati, dan Anda dapat melakukannya dengan mengangkat tangan melihat perubahan di ruang yang berbeda ini, jelas bukan kaisar biasa, itu seharusnya milik Seon. Ledakan. Diiringi dentuman, guntur semakin dahsyat. Di tengah kilat dan guntur, ada seringai yang terdistorsi dan terdistorsi. Para peramal dan yang lainnya masih belum bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, hanya mengetahui bahwa mata itu adalah kesepian seperti jurang yang dalam melihat gunung mayat dan lautan darah. Dia memainkan penglihatan kehancuran, melihat ke bawah dari langit, hatinya bergetar, dia belum mati, tetapi dia sepertinya telah jatuh ke 9 dunia, seluruh tubuhnya sangat dingin sehingga tidak ada suhu, ya, di mata Dewa Yah, dia hanya semut, jenis yang bisa mati jika Anda mengangkat tangan. Bos, tidak bisakah kamu menutupinya? Red Flame Lion terbatuk, masih mengatakan hal yang sama. Menarik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku mendengar iblis surgawi tertawa pelan. Suaranya sangat jahat. Semua orang, termasuk peramal, diganggu olehnya seperti mayat berjalan. Ekspresi mereka kusam dan mata mereka kosong. Kamu Chen adalah satu-satunya yang masih stabil. Berdiri di sana, mengangkat kepalanya, menatap wajah iblis, sejujurnya, senyum pria itu agak menjijikkan. Setiap kali dia melihat senyuman seperti itu, dia menjadi sangat marah dan memiliki dorongan untuk membunuh. Di bawah tatapannya, wajah hantu iblis berubah menjadi bentuk manusia lagi, dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Semakin dia tersenyum, semakin menggoda, mata berwarna darah itu semakin menyempit, masih tidak bisa melihat melalui Ye Chen. Hanya mengetahui Ye Chen juga makhluk tertinggi, tetapi kondisi fisiknya tampaknya tidak terlalu baik. Dia benar-benar di penjara, mungkin dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan langit, jika tidak, dia tidak akan melakukannya. Berdiri di atas labu anggur lebih buruk dari yang dibayangkan. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, menjentikkan tangannya, dan memasukkan peramal dan yang lainnya ke dalam tas penyimpanan. Iblis surgawi telah tiba, berputar-putar di sekelilingnya,
memandangnya seperti monyet dengan keserakahan di matanya. Cukup sudah. Ye Chen berkata dengan tenang, dan melirik iblis itu, dia benar-benar menganggap Lao Su sebagai monyet, berlari ke sini untuk bermain monyet. Itu bukan milik alam semesta ini. Itu benar-benar mendominasi dalam kurungan seperti itu. Menarik. Setan itu tersenyum lagi, berbicara satu demi satu, tidak tahu apakah dia berbicara pada dirinya sendiri, atau memberitahu Ye Chen, atau dia adalah makhluk tertinggi. Penglihatannya tinggi, tapi sayangnya, yang dia lihat hanyalah setengah dari gunung es, dia bisa melihat asal Ye Chen, dia bisa melihat pemenjaraan Ye Chen, tapi dia tidak bisa mengenali Ye Chen. Kultivasi, jika tidak, dia tidak akan repot-repot membiarkan ini melihat putra monyet, kebanyakan dari mereka telah melarikan diri, dan para supremes juga dibagi menjadi beberapa level. Setelah berkeliling beberapa kali, dia berhenti dan berdiri tepat di hadapan Ye Chen, tersenyum lebih intens. Wajah yang tampan. Ye Chen mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh Tianmo. Itu benar-benar emosional. Tangan kecil yang berdaging menyentuh wajah Tianmo, seolah membelai karya seni yang menarik. Tianmo hanya tersenyum dan tidak berbicara, tetapi bekerja sama. Baru saja, dia mengelilingi Ye Chen, tetapi Ye Chen tidak bergerak. Sekarang, Ye Chen membelai wajahnya ke atas dan ke bawah, tetapi dia tidak bergerak. Pria kecil ini lebih menarik dari yang dia bayangkan. Sentuh, terus sentuh. Setelah menyentuhnya, aku akan membawamu kembali dan merebusnya. Rasanya harus enak. Inilah makna yang diwakili oleh mata iblis. Ye Chen adalah orang yang nyata. Menyentuh dan menyentuh, tangan kecil itu mengubah arah, menyentuh leher iblis itu, dan meraihnya dengan satu tangan. Tergantung kamu. Tianmo tertawa menggoda, dan ada kilatan cahaya ajaib. Memalukan, dia tidak melepaskan diri. Tertawa, kenapa kamu tidak tertawa? Ye Chen memandang iblis itu sambil tersenyum, mengangkat tangan kecilnya, mencubit leher pria itu, dan menahannya di udara untuk iblis. Kekuatan Zhou Tian vertikal dan horizontal, membentuk rantai besi rune, yang diukir di tubuh iblis tetapi jika Anda tertangkap oleh Lao Su, jangan pergi, otak Anda adalah hal yang baik, dan Anda harus membayar harga untuk melarikan diri dari saya untuk mengolok-olok Anda. Melihat Tianmo, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dia benar-benar meremehkan Ye Chen, lelaki kecil ini lebih kuat dari yang dibayangkan, bahkan jika tubuhnya terkunci, dia cukup menakutkan, dia agung dan tidak dapat membebaskan diri, dan yang itu rune demi satu, terukir di tubuh iblisnya, telah menjadi penjara, bukan dominasi biasa, dan sulit untuk membebaskan diri. Situasi ini terlalu memalukan. Dia ditahan bahkan sebelum dia bergerak, keagungan tertinggi, tidak ada yang tersisa. Kamu melakukannya dengan indah. Di dalam tas penyimpanan, peramal telah bangun, dan lelaki tua kecil itu juga memiliki mata yang bersinar, jadi katakan saja. Ye Chen dapat menahan adegan itu. Siapa itu? Iblis langit mendengus dingin, masih menyerang dan memenjarakannya. Kata ini milikku. Ye Chen cukup berdedikasi, dan tidak punya waktu untuk mengobrol. Dia sudah meraih bayinya. Yang disebut bayi mengacu pada karakter, Dunjie Tian, yang merupakan karakter merah. Ketika dia mengelilinginya sebentar, dia telah melihat bahwa jika karakternya pecah, dia tidak dapat menghentikannya. Setelah mencari begitu lama, tetapi dia tidak dapat menemukan kata Tian. U200B seseorang mengirimnya ke sini. Itu masih sangat andal, yang sangat dia hargai. Beri aku. Buka. Setan itu meraung, dengan garis sihir ditarik di antara alisnya. Dia pasti telah menggunakan hukum terlarang dan secara paksa menerobos kurungan. Untuk ini, dia juga membayar harga yang sangat mahal, setengah dari tubuh iblis. Diledakkan menjadi kabut darah. Episode 3212 Target Hidup. Ledakan. Iblis surgawi memecahkan penjara, dan ruang yang berbeda meledak. Ye Chen tidak mengharapkannya. Dia terkejut dan mundur selangkah. Ketika dia berdiri diam, iblis surgawi telah melarikan diri ke Chang Miao. Mengertakkan gigi, dia tidak melakukannya. Tidak memperhatikan satu langkah pun, dan dia diperhitungkan, dia sangat bermartabat dan bermartabat, dia benar-benar marah. Luar biasa. Ye Chen menghela nafas, dan meremehkan iblis itu, karena dia tidak dalam keadaan normal. Jika tidak ada kekuatan aneh untuk menguncinya, akan aneh jika iblis itu bisa menerobos. Namun, meskipun iblis surgawi melarikan diri, dia mengambil kata Dunjie Tian dan mengukirnya di dadanya. Perasaan panas datang lagi, kekuatan misterius ada di mana-mana,
dunia kecil dilepaskan, dan kuali kekacauan, guntur kekacauan, dan Chaos Fire bergegas keluar, akhirnya bisa keluar untuk menghirup udara, masing-masing dari mereka seperti kuda liar, melompat-lompat, menggertak pada saat yang sama, terlihat seperti peramal, wajah mereka tercengang, ketiganya mereka memahami temperamen dengan sangat baik, benar-benar sama dengan seseorang. Sayang sekali karena tuannya di penjara, itu juga memengaruhi mereka, dan hampir semua kemampuan dikunci. Kamu, benar-benar pantas mati. Setan itu melolong marah, dan menekan Ling Tian dengan telapak tangannya. Dia tertangkap basah oleh Ye Chen sebelumnya, tapi sekarang tidak ada larangan, jadi dia harus berlatih. Ye Chen mencibir, dan memukulnya dengan telapak tangan, langsung menghancurkan cetakan telapak tangan iblis surgawi. Bahkan iblis surgawi sendiri sangat terkejut hingga dia memuntahkan darah. Beri aku. Terlarang. Setan itu menghantam langit, dan membentuk segel dengan satu tangan. Ada 4 pilar tembaga hitam pekat yang muncul dari tanah satu demi satu. Ada pola sihir hitam vertikal dan horizontal, dan rantai teratur terjalin. Sebuah sangkar dikumpulkan, dan Ye terjebak. Chen, kilat menyambar dan bergemuruh di dalam, tidak hanya ada larangan, tetapi juga kekuatan penghancur yang mengerikan. Segel aku. Ye Chen mencibir, tidak tergerak. Meskipun kekuatan pengurungannya kuat, itu tidak berguna baginya, dan memang benar dia dikunci, tetapi dia masih seorang kaisar semu yang asli, dan bukan hanya seorang kaisar biasa. Kaisar Kuasi Huang tidak mungkin untuk menyerang, dan tingkat pemusnahan ini tidak berbeda dengan menggaruk gatal. Sesaat kemudian, sangkar itu dihancurkan dengan telapak tangan. Hancurkan. Iblis itu memegang pisau ajaib di tangannya, dan bila cahaya melintasi 80.000 mil, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Paung. Terdengar suara logam dibanting, meskipun pedang iblis itu kuat, itu bisa mengenai kepala kecil Ye Chen, tapi itu seperti memukul besi abadi, Ye Chen tidak terluka, tetapi hancur berkeping-keping oleh pedang ajaib. Gudong. Para peramal dan yang lainnya diam-diam menelan ludah mereka, si kecil itu tidak hanya bisa bertarung, tapi juga melawan. Pisau yang menghancurkan dunia tidak dapat melukai setengahnya, apakah tubuh seperti itu abadi? Bagus sekali. Iblis itu tersenyum marah. Pisau ajaib yang rusak itu dibentuk kembali dalam sekejap, dan ada rune magis di atasnya. Kamu mati, Yukong tidak memiliki kemampuan apapun, dia hanya target hidup, aku tidak percaya dia tidak bisa membunuhmu. Kecanduan memotong. Ye Chen mendengus dingin, melambaikan tangannya berulang kali, dia bisa menahannya, tapi dia tidak terbiasa diretas sambil berdiri. Retakan. Itu masih suara yang sama, renyah dan manis. Pisau ajaib di tangan Tian Mo dihancurkan oleh tangan kecil Ye Chen. Engah. Setan itu memuntahkan darah, organ dalamnya hancur karena syok, dan darah segar yang dia keluarkan penuh dengan pecahan organ dalam. Dia mundur lebih dari selusin langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Sebelum dia bisa bernapas, ada yang lain seteguk darah tua. Berikan padaku. Iblis dengan rambut acak-acakan, berteriak dengan tirani, mata merahnya, merah seperti berdarah, memanggil langit yang penuh guntur, berkumpul di lautan guntur yang mengamuk, mengalir turun dari langit, menenggelamkan Ye Chen seketika. Setiap guntur, mereka semua memiliki kekuatan kehancuran, dan mereka ingin menggunakan ini untuk menyempurnakan Ye Chen. Ye Chen cukup kuat, dan dengan pedang Zhou Tianhua, dia membelah lautan guntur, seperti yang dia katakan, 10.000 dharma tidak akan menyerang. Engah. Iblis surgawi memuntahkan darah lagi, dan Lei Hai yang dikorbankan pasti terhubung ke sumber aslinya. Lei Hai dipotong terbuka, dan dia juga menderita serangan balik. Tubuh iblis yang baru saja sembuh pecah lagi. Sama seperti ini, orang ini masih tidak percaya pada kejahatan, dia mengambil bendera perintah, seperti bendera yang memanggil jiwa, dan melambaikannya dengan keras, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerang, memamerkan gigi dan cakar mereka, mencoba merobek tubuh Ye Chen. Jangan katakan itu, trik ini agak kejam. Hantu tidak mengerikan, yang mengerikan adalah hantu yang disempurnakan oleh pengorbanan tertinggi, ada kebencian yang terkumpul, masalahnya kecil, dan suasana hati yang paling terkikis adalah yang paling tidak nyaman. Kapan kita makan makanan kering? Chaos Fire mengutuk, dan langsung berubah menjadi lautan api, terjalin dan menyatu dengan lautan guntur kekacauan guntur, melindungi seluruh tubuh Ye Chen, dan semua roh yang membenci yang bergegas dibakar, belum lagi merobek Ye Chen, bahkan pertahanan mereka berdua tidak bisa dipatahkan. Zeng. Ye Chen Zhou Tiancheng membuat pedang dan menebas langit.
Ekspresi iblis langit berubah, dan dia melarikan diri ke langit meskipun dia menghindarinya, dia masih diserang oleh Yu Wei, dan sebuah lengan meledak di tempat. Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku masih merajut Wall. Red Flame Lion mendecakkan lidahnya dan memandang Yang Maha Tinggi dengan berbeda, otaknya sepertinya tidak terlalu baik. Jika itu dia pasti sudah melarikan diri. Dia juga mengingat kata-kata terakhir pendahulunya dengan jelas, pukul jika bisa mengalahkan, dan lari jika tidak bisa. Itu tidak bisa memahaminya, tetapi lelaki tua kecil dan operator sihir dapat melihatnya dengan jelas. Meskipun Ye Chen menakutkan, tetapi dia di penjara. Sebagian besar waktu, dia adalah pertahanan pasif. Karena kurungan, serangannya adalah pada dasarnya sulit untuk dipukul. Karena itu, iblis surgawi tidak pernah mundur. Jelas bahwa Ye Chen adalah target hidup, jadi dia harus memukulnya sampai mati. Mungkin dia benar-benar bisa membunuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, itu tidak akan terjadi. Terlambat untuk berlari. Inilah yang membuat Ye Chen menjijikkan. Yukong tidak memiliki kemampuan, jadi dia hanya bisa berdiri di tempat dan bertarung, menonton iblis, tetapi mereka berlarian di seluruh langit. Melihat kesempatan itu, dia menggunakan serangkaian gerakan besar untuk melayani, memungkinkan Huang Di untuk melawan pemukulan itu benar, tetapi sasaran hidup ini sangat menyakitkan untuk dilakukan. Mati. Saat berbicara, iblis surgawi mengaktifkan kekuatan supernaturalnya lagi. Itu adalah pilar cahaya sihir hitam pekat, terjalin dengan pola sihir, jatuh langsung dari langit, dengan kekuatan menghancurkan orang mati dan menghancurkan orang mati. Semua yang dilewatinya adalah berubah menjadi abu kaisar surga. Ye Chen mengerang, dan terhuyung-huyung ketika dia dipukul, tetapi sinar ajaib itu mengenai dia dan meledak di tempat. Hancurkan, aku akan membiarkanmu menghancurkannya. Teriak Ye Chen, tangan kecilnya yang berdaging mendominasi, dan dia menamparkan dunia dengan satu telapak tangan, membuat tulang iblis beterbangan kemana-mana. Engah. Setan surgawi tidak bisa diam, dan dia memuntahkan darah untuk ketiga kalinya, apakah itu karena cedera atau kemarahan, dia tidak tahu. Ini milik neneknya, semua kartunya habis, dia tidak bisa mengalahkan si kecil itu, jelas dia adalah target hidup, mengapa dia terus bermain lebih hidup, tapi itu dia, semakin dia terluka, semakin lebih serius cederanya. Keadaan pikirannya ngeri. Kejutan ini, tentu saja, sangat kuat bagi Ye Chen, yang dikurung sampai mati, jika dia dalam kondisi puncak, itu akan baik-baik saja, ini benar-benar waktu yang buruk. Makhluk tertinggi yang belum pernah bertemu dengan alam semesta ini, tetapi telah bertemu dengan makhluk dari alam semesta lain, yang dapat bertarung, melawan, dan membodohi, harus menjadi bakat yang serba bisa, setidaknya dia tidak bisa bertarung. Ayo, lanjutkan. Ye Chen menyeka mimisannya dan mengutuk langit. Iblis marah, dan dia bahkan lebih marah. Meski tidak bisa ditembus, hidungnya masih memar dan wajahnya bengkak, dia tidak punya pilihan selain menjadikannya target hidup. Sekarang, saya hanya bisa memarahi. Itu hanya karena iblis surgawi berdiri cukup tinggi dan cukup jauh darinya, serangannya tidak dapat mengenainya. Setan itu mencibir, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihatnya bersila, roh jahat melonjak, tubuh iblis yang rusak disembuhkan, darah yang berdarah mengalir mundur, dan tulang iblis yang roboh dibentuk kembali satu per satu. Perilaku ini merupakan indikasi yang baik dari sesuatu, Anda tunggu saya pulih, lalu pukul Anda. PES, 2 bab hari ini. Tanggal 30 Mei tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3213 Pertempuran Iblis Surgawi yang berlarut-larut. Ledakan. Gemuruh. Di ruang yang gelap dan berbeda, meskipun perang telah berhenti, tetapi Hong Long tidak mengetahuinya, Chang Miao masih petir dan gemuruh, dan ada banyak penglihatan kehancuran. Lautan darah masih mengamuk di bawah, dan kamu dapat melihat hantu yang berduka berjuang di dalam. Dewa tahu berapa banyak nyawa yang telah dikorbankan oleh darah. Sepertinya neraka yang tak ada habisnya. Di puncak Misty Peak, iblis surgawi berambut merah duduk bersila, dikelilingi oleh iblis hitam pekat, dan suara iblis menembus langit. Dari waktu ke waktu, rantai keteraturan dapat dilihat, terlihat samar-samar. Memang bukan iblis langit biasa yang tertinggi. Setidaknya dia telah memahami aturannya, dan ketahanannya cukup mendominasi. Hanya dalam 3 saat sebelum dan sesudah, tubuh iblis itu dibentuk kembali. Mungkin terlalu berat, dan alam semesta bergoyang di bawahnya. Tekanan,
Tetapi dia tidak pada tubuhnya cedera eksternal sembuh, tetapi cedera internal tetap ada setiap kali dia menyerang Ye Chen, atau dengan Ye Chen sangat disayangkan bahwa mereka semua terkejut. Di bawah, Ye Chen merasa malu, duduk bersila di atas labu anggur, wajahnya menjadi gelap. Bos, bajingan itu mencoba membunuhmu. Chaos Cauldron tergantung di sampingnya, bersenandung dan gemetar. Meskipun itu adalah senjata ajaib, kecerdasannya sangat tinggi. Melihat sikap iblis, jika tidak pada puncaknya menyatakan, apakah itu belum siap? Ketika dia turun, dia tahu sekilas bahwa dia menahan gerakan besarnya. Hal yang menjijikkan adalah Ye Chen tidak dalam kondisi baik. Yukong saja sudah cukup untuk melukai pantatnya. Dari awal untuk mengakhiri, dialah yang secara pasif dipalu. Ye Chen tidak menjawab, apa yang disebut situasi telah terlihat dengan sangat jelas sejak lama, dan dia sudah menyadari bahwa apa yang dia lihat adalah ruang yang berbeda, dan dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Menjadi target hidup benar-benar dirugikan. Setelah menonton untuk waktu yang lama, saya melihat bahwa dia menutup matanya dan menatap Chang Miao. Ruang yang berbeda tidak sulit untuk dilanggar, hanya mengalahkan iblis surgawi. Jika dia, Kaisar Semu Desolate, berada dalam keadaan normal, dia tidak harus merepotkan Anda dapat menerobos ruang yang berbeda dengan paksa, tetapi tubuh Anda terkunci, jadi Anda harus bekerja keras pada iblis. Sementara dia sedang menyembuhkan, bunuh dia. Di dalam tas penyimpanan, singa api merah menjerit, yang membuat peramal itu menyipitkan mata. Jika cara ini memungkinkan, bagaimana menurutmu? Memang benar iblis itu bisa dilihat, tapi jarak antara kedua belah pihak setidaknya 8 juta mil. Sebelum Ye Chen bisa membunuhnya, iblis itu akan membuka jarak lagi. Dalam keadaan Ye Chen saat ini, Yukong tidak bisa melakukannya itu, dan dia ingin bersaing dengan Supreme. Dia bisa menolak, itu bukan masalah besar. Pria tua kecil itu mencubit kumisnya, pertempuran sebelumnya adalah bukti terbaik, dia menderita begitu banyak gerakan besar dari iblis, begitu banyak keterampilan membunuh, tidak satu pun dari mereka berada pada level menghancurkan dunia, tidak ada yang menyakiti Ye Chen, dapat dilihat betapa tahannya si kecil itu. Ketika pamannya menyebutkan Ye Chen saat itu, dia masih tidak percaya. Sekarang dia melihatnya, dia benar-benar percaya. Dia bisa melawan dan membodohi. Ye Chen adalah pasti bakat serba bisa. Ledakan. Tiba-tiba, ada ledakan mendadak di langit. Itu adalah iblis, yang telah pulih sepenuhnya, dan alam semesta yang dia injak runtuh. Itu juga sedikit berbeda dari sebelumnya. Kekuatan sihirnya lebih kuat, momentumnya lebih kuat, dan iblis yang mengepul luar biasa, berdiri di puncak yang paling berkabut, seperti dewa iblis yang tak tertandingi, menghadap ke muka dunia, ganas dan menakutkan, dengan arti tirani dan haus darah, dikurung di ruang yang berbeda, dan lebih banyak visi kehancuran berkembang. Ye Chen meliriknya. Dari sudut pandangnya, Demon Surgawi hari ini tidak berbeda dari yang sebelumnya. Tidak peduli seberapa menariknya, itu tidak berguna. Jika Anda berdiri dan membiarkan Anda mengalahkannya, Anda tidak akan mampu membunuh Zun Huangdi, tubuh Huang Guseng bukanlah lelucon. Aku akan menghancurkanmu. Ketika iblis surgawi minum, miliaran petir tiba-tiba muncul, dan gunung sihir hitam pekat dapat terlihat, yang tingginya 8.000 kaki, ditekan dari langit, dan memiliki kekuatan penghancur, yang tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dia menggunakan kekuatan Zhou Tian untuk mengubah tongkat sihir, dan mengangkat tongkat itu ke langit dan pergi. Ledakan. Ledakan. Setelah itu, pemandangan itu sangat menarik perhatian. Gunung ajaib, yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh iblis, ditembus dari bawah gunung ke atas oleh Ye Chen dengan tongkat. Bahkan dewa iblis itu ditusuk dan terhuyung-huyung ini menyilaukan, itu adalah target nyata, tapi itu kebal, tidak peduli berapa banyak gunung raksasa dan kekuatan magis dan metode rahasia datang, mereka semua akan dihancurkan. Menelan. Setan itu berteriak dengan marah, dan menekan kehampaan dengan telapak tangannya, dan dia bisa melihat pusaran hitam, berputar sangat cepat, dengan kekuatan menelan langit dan menghancurkan bumi, dan ingin menelan Ye Chen ke dalamnya. Ye Chen masih lugas, dengan tongkat lurus ke tengah pusaran, dan tongkat itu hancur berkeping-keping. Iblis surgawi mendengus dan mundur. Menunggu untuk berdiri diam, wajahnya berputar dengan ganas, dan berubah menjadi pisau ajaib, tidak hanya diukir dengan garis sihir, tetapi juga dicap dengan hukum misterius. Paong! Tetap saja suara seperti ini cukup menyenangkan.
Dibandingkan dengan pisau ajaib iblis, kepala kecil Ye Chen tampaknya lebih keras. Ketika dia menebas dengan pisau, ada percikan api yang terang. Bahkan tidak ada bekas luka. Tapi lengan iblis surgawi hancur karena keterkejutannya, dan darah tua muncrat dengan liar. Bunuh. Iblis surgawi sangat marah, dan sering menggunakan teknik membunuh, mengalahkan dunia seperti iblis gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemuruh terdengar lagi, ruang yang berbeda bergoyang, dan iblis tertinggi yang gila itu cukup menakutkan, berapapun harganya, selama dia bisa membunuh Ye Chen, dia tidak akan ragu untuk mempertaruhkan separuh nyawanya. Melihat Ye Chen, dia juga sangat marah, menahan serangan itu, dan terkadang, dia akan melawan. Aku merasa malu untuk iblis surgawi. Pria tua kecil itu menghela nafas, meskipun iblis surgawi berlarian di langit dan sering melakukan trik hebat, nyatanya, dia terluka lebih serius. Berkat berada di ruang yang berbeda. Jika ini diperjuangkan di luar, seluruh dunia Shen Luo mungkin akan dikalahkan dan runtuh. Tuhan tahu berapa banyak orang yang akan mati. Singa api merah bergumam, berbicara terus-menerus, menelan ludahnya lebih dari sekali, tertinggi dalam pertempuran antara keduanya, akibatnya akan menghancurkan dunia, dan kekuatan yang tersisa dapat menghancurkannya ratusan kali. Oleh karena itu, tas penyimpanan aman, setidaknya, dilindungi oleh Ye Chen. Setan surgawi tidak akan dengan bodohnya pergi keluar untuk bertarung, kata operator sihir dengan santai. Kenapa? Red Flame Lion menoleh, matanya penuh keraguan. Pahami sendiri. Siapapun yang curang akan disambar petir. Kutukan Red Flame Lion. Dibandingkan dengannya, Zixin lebih normal, setidaknya IQ normal, dan dia dapat memahami arti kata-kata Shen Xuanzi. Tianmo tidak akan pergi ke dunia luar untuk bertarung, itu akan menarik makhluk tertinggi lainnya, dia tidak tahu apakah Ye Chen akan dipukuli, tapi Heavenly Demon pasti akan dipukuli oleh geng. Ledakan. Gemuruh. Selama percakapan, pertempuran menjadi semakin berisik. Iblis surgawi tidak tahu berapa banyak kekuatan gaib yang telah dia gunakan, dan Ye Chen telah menderita banyak gerakan yang kuat. Satu berlumuran darah, dan yang lainnya memiliki hidung memar dan wajah bengkak. Dapat dilihat bahwa iblis surgawi bahkan lebih sengsara dari yang pertama kali. Semakin keras, semakin kuat syoknya. Ye Chen tidak hanya tidak terluka, tetapi dia menderita luka dalam akibat syok, darah dan tulang runtuh di seluruh langit yang luas. Sekali lagi, dia berhenti berkelahi dan melarikan diri, dan naik ke puncak misti lagi, dia duduk bersila dengan wajah muram, menghubungkan tulang darah yang patah, membentuk kembali tubuh iblis yang rusak, dan menatap Ye Chen dengan gigi terkatup. Pidato, tunggu Lao Su. Jika kamu ingin bertarung, maka datanglah. Ye Chen mengutuk, wajahnya sangat gelap, dan dia masih memiliki lubang hidung berdarah, hidung memar dan wajah bengkak, lucu pada pandangan pertama. Jika bukan karena tubuh terkunci, hantu itu akan rela menjadi target hidup dan menempatkan iblis di tanah sejak lama. Itu bergesekan dengan Kaisar Kuaso Huang yang bermartabat, ini jelas merupakan pertempuran paling menjijikkan yang pernah dia lawan, dan itu harus berkat dia bisa melawan, jika tidak, dia akan dipukuli sampai menjadi abu. Orang itu, kita harus melakukan perang yang berkepanjangan. Kata Chaos Fire penuh arti. Aku bisa melihatnya. Red Flame Lion menggaruk surainya, tapi kali ini IQ-nya lebih tinggi. Tunggu. Tidak akan lama lagi iblis surgawi akan membunuhnya, dan ketika dia terluka dalam pertempuran, dia akan naik untuk menyembuhkan lukanya. Saat pekerjaannya selesai, dia akan membunuh Ye Chen dan bertarung lagi. Itu jelas akan menghabiskan Ye Chen sampai mati. Jarang menangkap makhluk tertinggi yang tubuhnya terkunci. Akan dengan mudah menyerah dan membunuh Ye Chen, pasti akan ada kekayaan yang menantang surga. Lagi pula, itu bukan hanya kemarahan, tetapi juga keserakahan. Memikirkan hal ini, semua orang memandang Ye Chen, dan mereka tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Orang itu sangat kuat, tapi dia mungkin akan mati. Lagi pula, dia di penjara. Tidak apa-apa memukulnya sekali atau dua kali. Jika dia dipalu berulang kali, itu sangat tidak nyaman. Ye Chen menyeka mimisan lagi, mengabaikan mata semua orang, dan mencibir lagi. Bunuh dia. Benar bahwa iblis surgawi telah dikurung, tetapi latar belakang Zun Huang masih ada. Jika dia ingin mengirimnya ke jalan, dia setidaknya harus memiliki puncak Kaisar Langit, atau sekelompok besar makhluk tertinggi, dan iblis surgawi saja tidak bisa mengkonsumsinya. Faktanya adalah, seperti yang diharapkan semua orang.
Tidak lama kemudian, iblis surgawi bangkit dan turun dari langit, menyapu iblis-iblis yang mengerikan, tanpa sepatah kata pun, ketika muncul, itu adalah seni pemusnahan yang hebat. Ye Chen tidak takut, dan menyerang ke arah langit. Perang pecah lagi, dua makhluk tertinggi naik turun, yang satu berlari mengelilingi langit, dan yang lainnya diam. Menggantung di ruang yang berbeda, itu sudah dalam keadaan tidak dapat bertahan, dan itu merupakan pendahulu untuk runtuh. Endingnya tidak sulit ditebak. Setan itu dikalahkan lagi, dan kekalahan itu bahkan lebih tragis. Sebagian besar waktu, dia dikejutkan oleh kekuatan magisnya. Dia mempelajari semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya, dan dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen dengan linglung. Itu saja, pria itu masih tidak percaya pada kejahatan. Ketiga kalinya dia memasuki Misty untuk menyembuhkan lukanya, kemarahan dan keserakahannya telah membutakan kewarasannya, pupilnya yang sudah merah tidak bisa lagi terlihat, penuh dengan darah, dan dia memiliki postur yang tidak akan berhenti sampai Ye Chen kelelahan. Di labu anggur di bawah, Ye Chen duduk bersila lagi, wajah kecilnya ditopang oleh kedua tangan kecilnya, dan garis hitam di dahinya mengalir dengan liar. Zhao Yun, ini pamanmu. Tidak ada yang bisa mendengar kutukannya, dan wajahnya, yang tidak pucat sama sekali, berubah menjadi gelap dan cerah. Itu benar, saya datang jauh-jauh ke sini, hanya menunggu Zhao Yun. Membawanya untuk berpura-pura terbang. Itu bagus, jika Anda tidak dapat menemukan siapapun, Anda tidak mengatakan apa-apa, dan Anda telah menjadi sasaran hidup Kaisar ke-10 Chu dari surga, datang kali ini, dan memalukan untuk membuangnya ke rumah nenek. Ah Chu. Zhao Yun, yang berada jauh di alam dewa, bersin dengan sangat mendominasi sehingga dia selalu merasa seseorang memarahinya, tidak, seseorang memarahinya. Bersenandung, bersenandung. Armor di langit berdengung, dan karakter surgawi semuanya bersinar dengan cahaya keemasan. Ada kekuatan misterius yang terjalin, membentuk kekuatan pemurnian, dan mengurungnya di senja. Meskipun dia abadi dan abadi, sulit untuk menolak jika bukan karena karakter surgawi yang aneh ini, dia dapat membawa 500 tahun lagi. Berapa lama kamu bisa bertahan? Pemuda berambut darah itu muncul lagi, tertawa main-main. Ah Chu. Ini adalah tanggapan Zhao Yun. Dibandingkan dengan pemuda berambut darah, dia ingin tahu siapa yang memarahinya. Ledakan. Gemuruh. Ruang berbeda di dunia peri di bawah hidup kembali, dan iblis yang pulih telah membunuhnya lagi untuk menemukan kegembiraan melihat gerakan misterius. Dia tidak dapat menemukan bentuk aslinya, tetapi ada lampu pedang, guntur, bayangan pisau, dan cetakan telapak tangan di seluruh langit. Satu demi satu. Di bawah, Ye Chen yang merupakan target hidup memang cukup berdedikasi. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memindahkan tanah, dan tidak ada gunanya bergerak. Tanpa kemampuan mengendalikan langit, dan tanpa ketangkasan yang luar biasa, dia akan dipukul kemanapun dia pergi. Episode 3214 Pertemuan Tertinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Malam di alam Shenluo tidak damai, seharusnya damai dan damai, tetapi karena gemuruh yang keras, lonceng kematian dibunyikan berulang kali. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan lonceng kematian. Seperti yang dikatakan singa api merah, jika Ye Chen dan iblis surgawi bertarung di alam Shenluo, sebagian besar benua akan runtuh. Pertempuran antara makhluk tertinggi akan berkisar dari meledakkan suatu wilayah hingga menghancurkan sebuah dunia, dan mereka yang menderita akan menjadi semut makhluk kecil biasa, jika mereka tidak agung, mereka tidak akan mampu menanggung sisa pamor agung. Ledakan. Gemuruh. Memantulkan bintang dan cahaya bulan, dentuman itu menjadi semakin kuat, dan seluruh dunia Shenluo bergetar. Saya tidak tahu berapa banyak kota kuno yang hancur, dan berapa banyak gunung yang hancur. Adegan kacau berlimpah. Oh, ada terlalu banyak makhluk hidup yang tubuh fisiknya telah dihancurkan dalam tidurnya. Dari mana gemuruh itu berasal? Langit penuh dengan suara-suara yang meragukan. Terlalu banyak orang berdiri di puncak gunung, memandang keluar dengan seluruh mata mereka. Mereka tidak melihat pertempuran besar, tetapi mereka mendengar suara gemuruh sering. Setiap gemuruh mengguncang hati mereka. Ada juga firasat yang sangat tidak menyenangkan, seolah-olah bencana datang diam-diam. Perang tertinggi. Mata para tetua sangat dalam, itu pasti perang tertinggi, jika tidak, akan ada gerakan sebesar itu. Jika kamu ingin bertarung, pergi ke alam dewa untuk bertarung, dan pergi ke alam abadi untuk membuat masalah. Ada banyak omelan, dan wajahnya tidak terlalu tampan. Karena kepolosannya habis, gunung suci diledakkan,
dan tangga peri rusak, alam abadi tidak melihat yang tertinggi selama bertahun-tahun. Kedamaian jarang terjadi, selalu ada perang, dan hanya ada perkelahian kecil, tetapi ketika yang tertinggi datang, dia gelisah, dan jika dia tidak setuju dengannya, dia akan bertarung sesuai janji ibunya. Diiringi oleh dentuman, beberapa sosok manusia terwujud, tersembunyi dalam kehampaan, menghadap ke seluruh alam Shenluo. Bisa melihat hantu dan setan. Selain dia, ada juga Wutian Suezun yang pernah membunuh operator dewa, dan sisanya juga merupakan pemimpin sejati, jarang berkumpul, datang dan lihatlah. Menarik. Wutian Suezun tersenyum, dengan ekspresi main-main di wajahnya. Dia tidak tahu siapa yang bertarung, tetapi dia tahu bahwa kedua sisi pertempuran berada di ruang yang berbeda, dan itu tidak tetap, dan ruang yang berbeda selalu bergerak. Selain kita, apakah ada supremes lain yang turun? Seorang lelaki tua berjanggut mengelus janggutnya, dengan tanduk tumbuh di kepalanya. Dia bukan seorang kultivator manusia, tetapi dia adalah Supreme yang serius, dengan hukum di sekujur tubuhnya, yang sepertinya disembunyikan. Ya, Guisa Mojun segera berkata, nadanya cukup yakin. Sebelumnya, dia ditampar dan terbang, dan ingatannya masih segar. Ketika dia memikirkan pria kecil itu, dia tidak bisa menahan hatinya untuk gemetar. On sisi perang luar angkasa yang berbeda, ada yang tertinggi sejauh ini, dia tidak tahu asal-muasal pihak lain, dan dia belum pernah mendengar namanya, seolah muncul begitu saja. Seperti yang Anda katakan, saya benar-benar ingin melihatnya. Wutian Suezun tersenyum main-main, dan mendengar hantu dan setan mengatakan bahwa itu sangat menarik. Jika itu benar, maka Anda harus menangkapnya dan mempelajarinya dengan cermat. Menentang Dewa Nasib Baik. Setelah kata-kata itu jatuh, dia adalah orang pertama yang mengangkat kakinya, melangkah melintasi kehampaan, dan memasuki langit berbintang yang luas. Seperti hantu, Raja Iblis, lelaki tua berjanggut dan makhluk tertinggi lainnya, tidak ada urutan tertentu. Itu hanya karena ruang yang berbeda bergerak lagi, dan telah berpindah dari dunia Shenluo ke langit berbintang lebih dari setengah dari yang tertinggi telah mengalahkan orang-orang mereka, menunggu ruang yang berbeda runtuh, dan ketika para pejuang kembali, mereka akan menyerang mereka bersama-sama. Perang bergolak, dan lebih banyak makhluk tertinggi tertarik. Mereka semua adalah kenalan lama, dan mereka semua dikirim untuk menemukan kata Dunjia Tian. Bakat penguasa darah surgawi adalah bos dari kelompok makhluk tertinggi ini. Selain Supreme, banyak juga biksu pemberani yang mengikuti gemuruh untuk menyaksikan kemeriahan. Namun, setelah melihat semua makhluk tertinggi, mereka semua berlari lebih cepat dari satu sama lain. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihat makhluk tertinggi, dan sudah banyak perpisahan. Makhluk tertinggi adalah yang paling licik dalam membunuh orang. Ledakan, gemuruh, di ruang yang berbeda, itu benar-benar hidup. Saya tidak tahu berapa kali iblis itu terbunuh. Tubuh iblis yang berdarah telah menghilang, dan separuh kepalanya telah meledak. Belum lagi singa api merah dan ungu hati, bahkan si penyihir baik putra maupun lelaki tua kecil itu merasa kedinginan. Pria itu mungkin benar-benar gila, dan setiap kali dia terluka semakin parah. Menurut postur ini, siapa yang kelelahan dan siapa yang tidak yakin? Itu juga karena Ye Chen terlalu tahan terhadap pukulan, dan setelah dipukul begitu lama, tidak ada darah yang mengalir di sekujur tubuhnya, kecuali dia yang sedikit rendah, tidak ada yang lain. Bunuh. Setan itu meraung, membelah alam semesta dengan satu pisau. Sedang Ye Chen mengabaikan pisau ajaib itu, mengambil tongkat Zhou Tianshan, dan menusuk iblis itu dengan satu tongkat. Tidak masalah jika dia ditusuk oleh iblis itu, tapi itu cukup asam untuk memukul iblis itu. Olehnya iblis berdarah ada lubang darah di tubuh, darah yang memancar seperti pegas, dan kulit kepala mati rasa saat melihatnya. Ah! Iblis dengan rambut acak-acakan langsung membentuk kembali pedang dewa, memberkatinya dengan hukum, mengukirnya dengan garis sihir tertinggi, dan menggabungkan kekuatan gaib yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya dapat menghancurkan dunia, dan sepertinya itu akan membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Ye Chen mencibir, tangan kecilnya yang berdaging menamparkan langit, dia bahkan tidak membutuhkan tongkat, dan sulit untuk menggunakan tangan kosongnya. Ledakan. Tiba-tiba, lingkaran cahaya gelap, berpusat pada titik di mana tangan dan pisau bertabrakan, menyebar tanpa batas, membawa kekuatan penghancur. Kemanapun ia lewat, alam semesta terbalik, yin dan yang ditumbangkan, dan ruang diledakkan inci demi inci. Inci. Dalam sekejap, ruang yang berbeda runtuh.
Ye Chen dan Heavenly Demon meledak tanpa urutan tertentu. Setan surgawi. Makhluk tertinggi yang duduk menjaga langit berbintang memahaminya dalam sekejap. Itu dia. Guisa Mojun menatap Little Ye Chen, yang mengenalinya bahkan ketika berubah menjadi abu, dan karena dia mengenalinya, wajahnya cukup ganas. Memikirkan telapak tangan itu, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dan karena dari keagungan yang maha tinggi telapak tangan itu hilang. Brengsek. Tian Mohuo memperbaiki tubuhnya, melihat semua Supremes, berbalik dan lari, dia benar-benar takut dengan apa yang akan terjadi, meskipun ada penghalang ruang yang berbeda, dia ditangkap oleh Supremes lainnya, dan dia terlalu egois, dia bersikeras untuk menghancurkan Ye Chen sampai mati memprovokasi begitu banyak makhluk tertinggi, jelas bahwa mereka menunggu mereka keluar. Kamu, bisakah kamu pergi? Utian Suezun mencibir, pedang dewa terpotong di antara alisnya, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya runtuh hanya dengan suara dentang. Engah. Iblis surgawi, yang melarikan diri hanya 1 juta mil jauhnya sekarang, disambar pedang, dan setengah dari tubuh iblis itu diledakkan, meski begitu, dia harus terus melarikan diri. Dia harus berlari lebih cepat, dia mengaktifkan metode terlarang, menyeret tubuh iblisnya yang rusak, dan melarikan diri dengan putus asa, dengan wajah yang mengerikan dan menakutkan, dia berpikir bahwa Ye Chen akan terbunuh oleh konsumsi energi, tetapi siapa yang mengira tidak hanya apakah dia tidak mati, tetapi dia hampir terbunuh, kesepakatan ini benar-benar merugi. Kemana kita akan pergi? Pria tua berjanggut itu mendengus dingin, dan mengejarnya dengan pedangnya. Adapun Ghost Mountain Demon Lord dan Wutian Suezun, mereka masih berada di langit berbintang itu, dan mereka lebih tertarik pada pria kecil tertentu daripada Heavenly Demon. Pria kecil itu, tentu saja, mengacu pada Ye Chen, yang masih berdiri di atas labu anggur. Dia sudah berdiri kokoh, berdiri sangat kokoh. Awalnya dia ingin melakukan sesuatu, tetapi setelah dipikir-pikir, dia masih berdiri lebih stabil. Dikelilingi oleh begitu banyak makhluk agung, dengan kakinya yang pendek, dia masih bisa berlari. Bos, ada banyak orang. Begitu. Bisakah itu ditutupi? Tidak terlalu baik. Ye Chen terbatuk, memutar matanya ke atas dan ke bawah, menatap Raja Iblis, dan kemudian dia melirik Wutian Suezun, yang maha tinggi yang hadir, dihitung sebagai satu, dan dia memandang mereka satu per satu. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Wutian Suezun. Pria itu bukan makhluk tertinggi biasa. Pedang sebelumnya yang menebas iblis sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia mengerikan. Menurut basis kultivasi surga, dia sudah berada di puncak Kaisar Surga, dan dia mampu melakukannya menghancurkannya, apalagi banyak sekali. Ada 2 bab hari ini. Tanggal 31 Mei tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3215 5 kuda terbagi. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang sangat luas, berdengung dan bergoyang, dengan lebih dari selusin makhluk tertinggi, seperti lebih dari selusin putaran matahari yang cerah, menggantung ke segala arah melihat visi kehancuran, dengan radius 8 juta mil, tiba-tiba menjadi area terlarang, dan Ye Chen, yang dikelilingi di tengah, berkedip luar biasa. Tidak cukup tenaga kuda di betis. Lari, kenapa kamu tidak lari? Guisa Mojun tersenyum, memecah ketenangan, dan menatap Ye Chen dengan penuh minat, senyumnya menakutkan. Dibandingkan dengan sebelumnya, hari ini dia tidak takut, dan dia tidak bisa mengalahkannya. Ye Chen sendirian. Chen, sulit untuk mengatakan tentang perkelahian geng. Hari ini, tidak ada yang mulia darah surgawi yang duduk di kota, dan ada banyak pemimpin tertinggi untuk membantu dalam pertempuran. Keyakinan itu tidak biasa, anggap saja itu. Setelah ditampar oleh seseorang, dia akan membalasnya suatu hari nanti, dia telah menahan amarah ini selama berhari-hari, dan tombaknya telah diasah, dan dia menunggu untuk menggunakan benda kecil itu sebagai tusuk sate. Ye Chen tetap diam, menyentuh mimisannya, dan melirik pria itu, jika dia bisa lari, apakah kamu masih perlu berbunyi bip? Menarik. Para bangsawan menggosok dagu mereka, membelai janggut mereka, dan memandang Ye Chen dari atas ke bawah, seolah-olah mereka sedang menonton monyet. Mata mereka dalam, dan kadang-kadang mereka sedikit mengernyit, seperti hantu. Apa yang dikatakan iblis, lelaki kecil ini aneh dan agak tidak normal, sehingga penglihatan yang tertinggi tidak dapat melihat melalui Ye Chen. Saya hanya tahu bahwa dia juga yang tertinggi, tetapi dia dipenjara dan dikunci, dan bahkan kemampuan Yukong pun lemah. Saya tidak akan hanya berdiri di sana, ini.
Mudah dibersihkan, ini target langsung. Rekan Taois yang bisa membalikkan hantu dan setan dengan satu telapak tangan pasti bukan orang tak dikenal. Jika Anda tidak memakainya, Anda akan lebih tertarik, dan ada cahaya rakus di mata Anda. Jika makhluk tertinggi seperti Ye Chen dihaluskan atau ditelan, itu pasti melawan langit, mungkin itu bisa membantunya nirvana, dunia peri satu baris, benar-benar datang ke kanan. Anak kecil, Huan Gong. BR. Ye Chen kembali dengan santai, ekspresinya tidak berubah. Jika dia tidak menggunakan Zhou Tian untuk menutupi wajah aslinya, dia akan mengungkapkan rahasia yang bukan milik alam semesta ini, dan untuk melihat identitasnya, seseorang harus menjadi kaisar. Huang, aku menangkapmu, dan aku akan mengetahuinya sekilas. Yang tertinggi di timur, mengulurkan tangan besarnya secara terbuka, dia adalah seorang pemuda berjubah perak, tetapi sebenarnya dia adalah seorang lelaki tua, dengan perak rambut bersinar terang, dikelilingi oleh Taoisme, penglihatan aneh kejadian yang sering terjadi, pemaksaan melintasi medan bintang, jika dihitung menurut basis kultivasi langit, dia harus menjadi kaisar yang belum sempurna, dan dia telah menyadari hukum dalam hal kekuatan tempur, dia jauh dari sebanding dengan iblis itu. Ledakan. Sebelum tangan besar jatuh, langit berbintang runtuh, dan telapak tangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ye Chen menjadi tenang, menatap tangan kecil itu, dan menghela nafas lega. Ketika pekerjaan selesai, dia mengayunkan tangan besar yang melempar prasasti. Beraninya Kaisar Junior kecil menangkapku. Engah. Cahaya darah tiba-tiba muncul, dan tangan pemuda berjubah perak itu meledak menjadi awan darah di tempat, bahkan dirinya yang sebenarnya terkejut untuk mundur, dan setiap langkahnya mundur, langit berbintang runtuh. Sangat kuat. Para Supreme Being mengerutkan kening saat melihatnya. Bagaimana mungkin? Pemuda berjubah perak itu membeku, tidak bisa dipercaya, dengan kultivasinya, dia benar-benar dikalahkan oleh sebuah pukulan. Sekarang, itu bisa dipercaya. Kata Gui Samojun dengan acuh tak acuh. Ketika dia mengatakan hari itu, tidak ada yang percaya padanya, dan dia diejek oleh makhluk tertinggi. Sungguh nyaman bertemu denganmu lagi kali ini. Bagus sekali. Utian Suezun tersenyum pelan. Meskipun dia terkejut, dia tidak terkejut. Cahaya serakah di matanya menjadi semakin panas. Semakin luar biasa Ye Chen, semakin banyak peluang yang bisa dia ciptakan untuknya. Saat aku berlari menjadi benjolan bayi, saya sangat bersemangat sehingga saya menjadi gila. Jangan bicara omong kosong, mari kita tangkap bersama. Tertinggi berjubah perak mencibir dengan dingin, dan datang lagi, seperti dia, semua pemimpin tertinggi lainnya bergerak, dan semua kaisar tertinggi, menggunakan aturan peri misterius, berkumpul menjadi satu formasi pelarangan besar. Bersenandung. Ye Chen hanya mendominasi, menggesekkan tongkat Zhou Tianshan, semua aturan, semua formasi pelarangan hancur berkeping-keping. Menghancurkan. Hantu dan iblis terbunuh, dan pedang mendominasi. Bersenandung. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dia mengayunkan tongkatnya, dan menghancurkan tubuh berdagingnya. Wajah iblis berubah, hatinya bergetar, dan satu-satunya roh primordial yang tersisa terbang ke langit, dan dia tidak berani membalikkan badannya. Kepala kembali. Dia, makhluk tertinggi, harus menjadi yang paling memalukan. Serangan diam-diam gagal, tetapi tubuhnya hancur. Bersemangat, ingin membalas telapak tangan itu, dan bahkan kehilangan kekuatan, barisannya cukup besar, tapi dia jelas tidak cukup untuk dilihat, dia adalah tubuh di dunia luar, di mata Ye Chen, dia hanyalah seekor udang kecil, hanya penonton, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Segel. Semua supremes mendesis, dan mengucapkan mantra bersama, sehingga Dao tertinggi memerintah, berkumpul di sangkar dewa yang terperangkap, kipas listrik di dalamnya bergemuruh, dan lampu pelarangan menyala, ada ketertiban rantai, dan bahkan ada lebih banyak rantai ilahi, bergegas ke lautan dewa Ye Chen, ingin mengeluarkan roh primordialnya. Segel aku. Ye Chen mendengus dingin, menyapu seluruh dunia dengan tongkat, sangkar yang baru saja dibentuk meledak dalam sekejap, dan para supremes yang merapal mantra terkejut satu per satu. Kamu sangat kuat. Utian Suezun berkata dengan tenang, melonjak langsung ke puncak Misti, dengan senyum tipis, penuh kekuatan sihir, telapak tangan Ling Tian seberat gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, terukir dengan pola ilahi. Telapak tangan ini bukan lelucon, bahkan Ye Chen dihancurkan olehnya dan terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Dibandingkan dengan makhluk tertinggi lainnya, Utian Suezun benar-benar menakutkan.
Basis kultivasinya sudah menjadi puncak Kaisar Langit, dan itu bukan puncak biasa. Melihat Dao Yunnya, dia setidaknya telah menyadari dua atau lebih hukum, salah satunya melibatkan waktu dan satu yang melibatkan sebab dan akibat. Jika kekuatan seperti itu benar-benar dapat menyakitinya, setidaknya, dia ditahan dalam keadaan seperti itu. Bagaimanapun, dia telah diremajakan dan dipenjara. Sejak surga datang ke alam semesta ini, dia adalah orang luar, lahir dengan ditekan oleh aturan di sini. Terkunci. Teriak Supreme berjubah perak, mengangkat tangannya secara terbuka, mengarahkan 5 jarinya ke arah Ye Chen, dan menembakkan rantai dengan tertib dari telapak tangannya. Hal yang sama berlaku untuk makhluk tertinggi lainnya, rantai ketertiban seperti ular, mengikat tangan dan kaki Ye Chen, dan ada banyak rune ilusi yang berubah menjadi abadi, terukir di tubuh Ye Chen satu persatu, yang juga merupakan semacam larangan, bukan yang biasa. Tubuh Ye Chen yang mendominasi dan terlarang membeku, dan bocah laki-laki itu marah dan bermain dengan gembira dan gembira. 3 menginterogasi Nansha untuk membuat lambang, mahkota, 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 pakaian, cetakan, kabut, kesehatan yang buruk. BR lebih besar dari, bergerak, mengapa tidak? Bergerak. Agung berjubah perak mencibir, dengan kekuatan ilahi, dan lainnya 4 makhluk tertinggi bekerja sama, semuanya memegang rantai keteraturan dengan kedua tangan, menarik itu erat-erat, melihat ke bawah dari langit, Ye Chen, yang tangan, kaki dan kepalanya terkunci, direntangkan menjadi karakter, besar, 5 legendaris membagi tubuh dengan kuda adalah posturnya saat ini. Jika 5 makhluk tertinggi itu kuat cukup, mereka benar-benar dapat menghancurkannya. Oke, aku tidak bisa menutupinya lagi. Di dalam tas penyimpanan, Red Flame Lion terbatuk-batuk. Ada begitu banyak makhluk tertinggi. Operator sihir dan lelaki tua kecil itu terlihat jelek, dan ingin berjuang untuk membantu, tetapi kultivasi mereka terbatas, seperti mereka berdua, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi umpan meriam, dan mereka akan dihancurkan menjadi abu terbang oleh paksaan dalam sekejap. Ini bukan masalah besar. Chaos Cauldron tenang, beberapa kaisar surgawi ingin menjadikan kita bos, terlalu kecil untuk meremehkan kaisar ke-10 Chu. Ayo, dengarkan. Kata Ye Chen, mengepalkan tinjunya di tangan kecilnya, dan tiba-tiba menyeberang dan menarik, dan 2 benda tertinggi yang menarik rantai rune ditarik oleh mereka, satu dari barat ke timur, dan yang lainnya dari timur ke timur seperti 2 dewa, bertabrakan secara kebetulan. Paung! Suara kedua dahi berbenturan masih sangat menyenangkan, dan 2 makhluk tertinggi bertabrakan hingga kepala mereka pecah. Paung! Suara kedua mengikuti, dan 2 makhluk tertinggi lainnya juga ditarik, dan mereka juga bertabrakan. Tulang makhluk tertinggi, berlumuran darah makhluk tertinggi, runtuh ke langit berbintang. Menyakitkan hanya untuk melihatnya. Singa api merah batu kering, dan peramal serta lelaki tua kecil itu juga menggerakkan sudut mulut mereka. Mereka benar-benar meremehkan Ye Chen, dan dengan operasi yang luar biasa, yang maha tinggi dari tingkat Kaisar Langit, dia menepi begitu dia mengatakannya. Jika dia ingin mencabik-cabiknya dengan 5 kuda, kekuatan 5 makhluk tertinggi jelas tidak cukup. Engah. Berdarah, Supreme berjubah perak, yang mengunci kepala Ye Chen dengan rantai ketertiban, juga ditarik, dan separuh tubuhnya dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen. Langit berbintang yang luas berdarah lagi, dan 5 makhluk tertinggi lebih buruk dari yang lain. Saya pikir Ye Chen akan dilarang, tetapi tidak ada yang mengira bahwa putaran ini dapat dipatahkan. Keseimbangan mental jauh lebih baik. Melihat hantu dan Raja Iblis, dia menarik napas dalam-dalam, dia diejek sebelumnya, tetapi sekarang melihat situasi ini, dia sangat nyaman, mereka semua hebat, mengapa hanya aku yang dipukuli? Melihat Wu Tianxuezun, senyumnya semakin cerah. Dia benar-benar mencintai Ye Chen sampai mati. Hal kecil ini benar-benar mengejutkannya. Jika dia menelannya, dia harus menelannya. Jika tidak ada keberuntungan, tidak ada hantu yang akan mempercayainya. Sialan, sungguh sial. Supreme berjubah perak meraung, dengan rambut acak-acakan, dan menggertakkan giginya. Matanya yang jernih berlumuran darah, dan dia telah mencabut pedang bersenandung itu. Mereka juga menghabisi orang-orang itu, ekspresi mereka bukan yang paling ganas, hanya lebih ganas, baru saja mereka ingin menyegel Ye Chen, tapi sekarang, jika mereka tidak akan menyegelnya, mereka akan membunuh orang itu. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan muka seperti ini, dan martabatnya benar-benar hilang. Ya ampun, lebih baik tidak menonjolkan diri.
Ye Chen berbicara dengan santai, dengan postur santai. Jimat yang telah diukir di tubuhnya sebelumnya semuanya ditangkap dan dihancurkan menjadi abu di telapak tangannya. Jika dia mau untuk menyegelnya, ini akan berhasil. Tidak cukup. Luar biasa, sungguh luar biasa. Utian Suezun bertepuk tangan, Ling Tian melihat ke bawah, senyumnya masih sangat lucu, dan cahaya keserakahan tidak bisa disembunyikan dibandingkan dengan kata Sun Tian, Ye Chen adalah kejutan yang nyata. Jika ini di masa lalu, sebagian besar orang itu akan dipalu menjadi kasim. Jangan katakan itu, toh orang adalah yang tertinggi. Apa yang salah dengan yang tertinggi? Yang tertinggi pasti masuk akal. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketiganya harta hidup tidak begitu damai lagi. Mereka berkumpul bersama di dunia kecil, berbicara satu demi satu, mengobrol dengan gembira tanpa ada yang disembunyikan. Orang-orang tertinggi di luar dapat mendengar dengan jelas, dan mata mereka bersinar, seolah-olah mereka dapat melihat di dunia kecil Ye Chen, ada cukup banyak harta, api yang kacau, guntur yang kacau, dan kuali dewa, yang besar dan berat, dan Dao Yun itu alami, betapa mendominasi. Melihat dan melihat, makhluk tertinggi bergerak, bergegas dari segala arah, tidak berniat untuk menahan diri, mereka akan membunuh dan mencuri.